saatnya tiba ya Tuhan. Oleh karena itu ya biar Tuhan mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan daripada Tuhan. Hari ini, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pakailah hati hamba-Mu, pengaruhi hati hamba-Mu, Roh Kudus mempengaruhi, agar firman-Mu benar-benar berkuasa merubah hati kami. Dan kami diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sertai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Tema hari ini adalah jika kau mau. Jika Yesus mau. Jika Yesus menghendaki. Ya, itu artinya jika kau mau. Ya. Ayat ini, tema ini diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan buat saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Jadi si kusta begitu yakin Yesus berkuasa. Tidak diragukan lagi saudara. Tapi persoalannya satu. Jika Tuhan mau. Jika Yesus mau. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dikatakan dari ayat ini, setelah Yesus turun dari bukit. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Yesus di bukit? Apa sih? Ternyata Yesus mengajar orang banyak di bukit. Yesus berkhotbah di bukit. Waktu turun dari bukit, banyak orang saudara. Datanglah seorang kusta kepada Yesus. Sujud menyembah dia. Dan berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamahnya dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang itu sembuh dari sakit kustanya. Agar kita bisa menghayati sakit si kusta itu saudara. Kita perlu tahu sakit kusta itu sakit yang bagaimana saudara. Apa bedanya dengan sakit yang lain saudara? Sakit kusta itu disebut juga sakit lepra. Ya, sakit lepra. Tetapi di antara para ilmuwan, mereka nggak nyebut sakit kusta. Saudara. Di antara ilmuwan sering disebut sakit Hansen. Loh, apa hubungannya kusta sama Hansen, saudara? Mengapa disebut sakit Hansen? Obat Hansen, saudara. Karena Hansen menemukan obatnya. Obat sakit kusta. Dari zaman Musa sampai dengan zaman Yesus, sakit kusta tidak ada obatnya. Sampai pada tahun 1837, seorang ilmuwan Norwegia, seorang ilmuwan dari Norwegia bernama Gerard Hansen menemukan obatnya. Maka obatnya disebut obat Hansen untuk menghargai Gerard Hansen yang menemukan obat sakit kusta. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, sakit kusta itu tidak ada obatnya. Mengapa tidak diketemukan obatnya, saudara? Karena ilmuwan atau para tabib zaman dulu menganggap sakit kusta itu kutukan dari Tuhan. Atau karena murkanya Tuhan. Jadi bukan karena persoalan medis, saudara. Bukan karena persoalan sakit penyakit. Tapi sakit kusta adalah kutukan dari Tuhan, murka Tuhan. Mengapa disebut kutukan dari Tuhan, saudara?
Apa setiap orang kusta itu dikutuk Tuhan? Apa setiap kusta itu dimurkai Tuhan? Tidak, saudara. Saya ambil 2 contoh orang yang terkena sakit kusta. Sehingga semua orang menganggap setiap orang yang kusta itu dapat kutukan Tuhan. Kenyataannya enggak gitu, saudara. Yang pertama kejadiannya ada 3 sebenarnya, saya ambil 2 aja, saudara. Yang pertama Miriam. Miriam adalah apanya Musa, saudara. Miriam adalah cicinya Musa, kakak perempuan Musa. Sedangkan Harun adalah kokoknya, kakak laki-laki Musa. Mereka mengatakan, Miriam dan Harun mengatakan, Tuhan berbicara bukan hanya lewat perantaraan Musa saja, tetapi bisa juga lewat perantaraan mereka. Meskipun Tuhan sendiri sudah berkata, Tuhan akan berbicara lewat Musa. Bagi Tuhan mereka telah memberontak kepada kepemimpinan Musa. Dan Tuhan murka kepada mereka. Lalu Tuhan memberikan sakit kusta kepada Miriam. Karena meragukan kepemimpinan Musa. Pertanyaannya, mengapa hanya Miriam saja yang kena kusta? Harun tidak. Miriam yang kena kusta. Mengapa Harun tidak? Karena menurut tafsiran, Miriamlah yang menjadi gegedugnya. Saudara tahu gegedugnya? Yang mempengaruhi Harun untuk memberontak. Jadi Miriamlah yang mengalami sakit kusta. Miriamlah yang dikutuk Tuhan. Miriamlah yang menjadi murka Tuhan. Itu peristiwa pertama. Jadi orang berkata, kusta itu, setiap yang sakit kusta itu karena kutukan Tuhan. Tidak, soal. Miriam memang dikutuk Tuhan. Tapi bukan setiap orang kusta dikutuk Tuhan. Yang kedua adalah Gehasi. Gehasi bujangnya Nabi Elisa yang mendustai Jenderal Naaman. Naaman telah disembuhkan Tuhan dari sakit kustanya. Lewat perantaraan Nabi Isa yang memerintahkan untuk membasuh dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Dan dia mentaati. Saudara tahu kejadiannya? Waktu Naaman mencelupkan dirinya dan bangkit, kustanya sembuh enggak? Enggak, saudara. Sampai ke-5 belum sembuh juga. Sampai ke-6 belum sembuh juga. Karena Elisa berkata, kamu harus membasuh 7 kali. Demikian juga, kita harus sabar kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan berkata. Sampai digenapi, saudara. Dan pada waktu ke-7 kali dia mencelupkan, begitu dia bangun dikatakan kulitnya seperti kulit bayi, begitu mulus. Naaman, saudara. 7 kali. 7 kali. Bukan sedikit-sedikit atau bertahap, tidak, saudara. Kalau Tuhan berkata 7 kali lewat Elisa, ya 7 kali, saudara. Yang ke-6 belum apa-apa. Dan ke-7 kulitnya seperti bayi. Setelah sembuh, Naaman memberikan hadiah yang telah disediakannya kepada Elisa. Tapi Elisa menolaknya. Naaman pergi. Tapi Gehasi, bujangnya Elisa, menyusul Naaman dan berkata bahwa Elisa kedatangan para nabi. Sehingga butuh sebagian dari hadiah itu. Ya, karena banyak nabi yang datang ke Elisa. Rupanya Gehasi berdusta, saudara. Mungkin dalam hatinya berkata, Elisa itu terlalu sungkan. Orang ngasih kok gak diterima. Akhirnya Gehasi yang terima, saudara. Rupanya Gehasi berdusta, ia mengingini hadiah itu. Akhirnya Nabi Elisa mengutuk Gehasi. Dan tubuhnya menjadi putih seperti salju. Gehasi dan keturunannya terkena kusta. Dikatakan di sini, bukan hanya Gehasi, sampai keturunannya juga semua kusta. Jadi sakit kusta selalu dihubungkan dengan murka Tuhan. Sakit kusta dihubungkan dengan kutukan Tuhan. Karena itu tidak ada usaha para tabib. Tidak ada usaha para ilmuwan zaman itu untuk mencari obat sakit kusta. Gak ada yang nyelidiki. Karena begitu percaya bahwa setiap kusta itu kutukan Tuhan. Jadi gak ada obatnya. Mereka begitu yakin kusta itu karena murka Tuhan. Karena
kutukan Tuhan. Tetapi saudara, apakah setiap orang yang kusta itu pasti karena murka Tuhan? Atau kutukan Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Ya, Alkitab juga cuma bilang 3 yang kena kutukan dan murka Tuhan. Jadi bukan setiap kusta itu kena kutukan Tuhan. Menurut penyelidikan Gerard Hansen, saudara, penyakit kusta itu disebabkan oleh sejenis bakteri yang namanya Mycobacterium leprae. Kalau bakterinya dimatikan, maka orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Itulah sebabnya Hansen mengadakan penyelidikan. Dan akhirnya diketemukan obat sakit kusta. Penderitaan orang kusta itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis, ya, secara kejiwaan. Betul-betul menderita orang yang sakit kusta. Orang yang terkena kusta pertama-tama gejalanya timbul bintik-bintik di tubuhnya yang berwarna merah muda. Kemudian bintik-bintik itu menonjol, makin membesar dan akhirnya pecah mengenai seluruh tubuhnya. Dan apa akibatnya? Seluruh tubuh terkena kusta. Karena kusta itu menular. Mulailah alis mata, biasanya alis mata. Kuku jari kaki, kuku jari tangan mulai lepas, mulai copot. Mulai copot. Ruas jari tangan, ruas jari kaki, bahkan hidung juga kemudian lepas. Tinggal tulang aja. Akhirnya seluruh kepalanya ditutup perban karena mukanya begitu mengerikan. Alkitab mengatakan setiap bertemu dengan orang lain, jauh-jauh ia harus berteriak najis, najis. Karena kusta itu menular. Hidupnya dikucilkan dari masyarakat. Tinggal jauh dari pemukiman. Jadi tempat tinggal dia bukan tempat tinggal manusia, saudara. Karena tidak ada pemukiman. Sampai mereka mati. Biasanya orang sakit kusta meskipun masih hidup, tapi seluruh keluarganya menganggap dia sudah mati. Bayangkan, saudara, orang hidup sudah dianggap mati oleh keluarganya. Penderitaan mereka bukan main, lahir batin, saudara. Mari kita kembali kepada kisah Yesus yang menyembuhkan si kusta. Yang pertama, saudara, orang kusta datang kepada Yesus dengan keyakinan Yesus pasti mau menerimanya, tidak akan mengusirnya. Pada waktu itu Yesus turun dengan rombongan orang banyak dari bukit. Orang begitu banyak, saudara. Si kusta ternyata tidak berteriak najis-najis, tidak, saudara. Waktu saya baca di Alkitab tidak najis. Mestinya ia menyingkir, tapi malahan ia mendekati Yesus. Artinya ia melanggar aturan. Mengapa? Karena ia yakin Yesus lain daripada ahli Taurat. Kalau ia berani mendekati orang Farisi atau ahli Taurat, maka mereka akan lari untuk apa? Ngambil batu yang banyak, saudara. Untuk melempar si kusta sampai mati. Rupanya si kusta telah mendengar banyak tentang kisah Yesus yang melakukan banyak mujizat. Oleh karena itu ia datang kepada Yesus dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan. Saudara ingat perempuan pendarahan? Persis seperti perempuan pendarahan yang penuh keyakinan, saudara. Asal ku pegang jubahnya, ia akan sembuh. Sebenarnya perempuan pendarahan itu juga najis, saudara. Sama najisnya. Karena apa yang disentuhnya menjadi najis. Orang yang menyentuhnya juga menjadi najis. Tapi Roh Kudus memberikan karunia iman. Saudara ingat ya, kata karunia iman itu bukan tentang keselamatan. Bukan, saudara. Memberikan karunia iman kepadanya. Iman di sini bukan iman tentang keselamatan kekal, tapi iman yang Roh Kudus berikan, saudara. Itu pemberian dari Roh Kudus tentang sesuatu kejadian pasti terjadi meskipun sekarang belum terjadi. Itulah sebabnya kalau aku pegang pasti aku sembuh. Roh Kudus memberikan karunia iman kepada dia.
Sering kita bilang karunia iman itu adalah keselamatan. Bukan, saudara. Karunia iman bukan keselamatan. Asal ku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Tapi itu karunia iman kepada si perempuan pendarahan. Karunia iman diberikan juga kepada si sakit kusta itu. Kembali kepada kisah si kusta, saudara. Apa yang membuat si kusta itu yakin Yesus tidak akan mengusir dia? Ia telah mendengar banyak mujizat yang telah dilakukan Yesus. Dan Yesus tidak pernah mengusir orang yang datang kepadanya. Kemungkinan terbesar juga adalah karena si kusta yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, karena mengapa dia bilang pikir Mesias? Saudara tahu ciri Mesias? Karena ciri Mesias adalah membuat banyak mujizat, termasuk menyembuhkan sakit kusta. Saudara ingat jawaban Yesus terhadap murid-murid yang diutus oleh Yohanes Pembaptis kepadanya? Waktu itu Yohanes Pembaptis mulai bimbang, saudara. Dalam Matius 11 ayat 3-5. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkaukah Mesias itu yang dijanjikan itu? Orang yang diurapi itu? Haruskah atau kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan Yesus membuktikan bahwa dia Mesias. Ciri khas Mesias adalah membuat banyak mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi itulah ciri Mesias. Ciri orang diurapi. Mesias artinya diurapi, saudara. Adalah membuat banyak mujizat. Hanya persoalannya, saudara. Pada waktu saya baca di sini. Kenapa Yohanes Pembaptis bimbang? Bukankah Yohanes Pembaptis berkata, bahkan membuka tali sepatuku, aku tidak layak. Kenapa bimbang, saudara? Menurut tafsiran saya dengar dari pendeta Stephen Tong, saudara. Karena di Yesaya dikatakan akan datang Mesias yang membuat banyak mujizat. Dan salah satu mujizat dikatakan orang yang dipenjara dibebaskan. Jadi mulai Yohanes Pembaptis berpikir, kenapa saya tidak dibebaskan oleh Yesus? Saya tahu Yesus itu Mesias. Nah, mulai dia bimbang. Rupanya Yohanes Pembaptis, saudara, kurang merenungkan. Karena coba saudara bayangkan, kalau orang mati saja bisa dibangkitkan, mana lebih gampang orang mati dibangkitkan atau orang dikeluarkan dari penjara? Artinya kuasa itu tidak ada. Dan Yohanes Pembaptis berkata, aku harus makin lama makin kecil. Dan Yesus makin besar, terus makin kecil sampai akhirnya hilang. Artinya apa? Dia harus mati, saudara. Jadi persoalannya, saudara, Yohanes Pembaptis tidak memperhatikan, saudara. Bahkan lebih agung orang mati bangkit daripada orang di penjara dikeluarkan. Dia hanya pegang, kapan aku dikeluarkan penjara? Dia lupa kata-katanya. Bahwa Yesus harus makin besar, dia makin kecil, makin kecil sampai akhirnya hilang. Hilang di mana? Dipancung kepalanya, saudara. Dan setelah itu tidak ada kata-kata Yohanes Pembaptis lagi. Ya, Pembaptis lagi, saudara. Rupanya Yohanes Pembaptis bimbang. Karena dia hanya berpikir, kapan Yesus membebaskan aku dari penjara? Bukankah Yesaya berkata, dia akan dibebaskan, akan membebaskan. Dia lupa ayat bahwa Yesus membangkitkan orang mati yang jauh lebih berbobot, jauh lebih agung daripada membebaskan dari penjara. Dan dia lupa kata-katanya bahwa Yesus harus lebih besar dan dia makin kecil sampai lenyap. Jadi ciri khas Mesias, Mesias itu artinya orang yang diurapi, saudara, adalah membuat banyak mujizat. Jadi si kusta itu begitu yakin
bagaimanapun parahnya, bagaimanapun mengerikan wajahnya, Mesias sanggup menyembuhkannya. Dan keyakinan itu pun terjadi. Keyakinan itu pun terbukti. Dalam Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Keyakinan tentang Yesus yang adalah Mesias terbukti. Saudara. Dan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Yang kedua, saya hanya ambil kedua, saudara. Karena waktu saya dibatasi setengah jam. Yang kedua, si kusta datang dengan penuh kerendahan hati. Memohon, minta belas kasihan dengan penuh hormat. Ia datang dengan tidak memaksa, dengan tidak menuntut, meskipun ia yakin kuasa Yesus dapat menyembuhkan kustanya. Jelas Yesus bisa menyembuhkan, jangan diragukan lagi. Kuasa Yesus dapat menyembuhkan kustanya, tapi ia memohon, saudara. Memohon belas kasihan Yesus. Biarlah segalanya terjadi sesuai dengan kemauan Yesus, sesuai dengan kehendak Yesus. Itulah sebabnya berkata, jika Yesus mau. Soal kuasa Yesus dia tidak meragukan, saudara. Tapi apakah Yesus mau? Karena yang baik bagi kita belum tentu yang terbaik bagi Allah. Dia memohon belas kasihan, saudara. Matius 8 ayat 2b dikatakan, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku. Dalam bahasa aslinya satu, yaitu bahasa Yunani, sujud menyembah itu disebut proskuneo. Artinya bukan menyembah orang, saudara. Artinya menyembah Tuhan. Atau orang Yunani kan percaya banyak dewa, saudara. Atau menyembah dewa. Ya, menyembah Tuhan. Karena orangnya itu menyembah banyak dewa. Jadi sebenarnya LAI, saudara, Lembaga Alkitab Indonesia, lebih tepat menerjemahkan dengan kata Tuhan, bukan Tuhan, saudara. Karena bahasa aslinya juga menyembah Tuhan. Saudara. Tetapi dalam Alkitab bahasa Inggris, saudara, kita sering baca, ya contohnya King James Version aja. Tuhan atau Tuhan sama-sama, katanya sama, Lord, saudara. Mau Tuhan, mau Tuhan, kata-katanya Lord. Saudara. Jadi Alkitab bahasa Indonesia harus hati-hati, saudara, menerjemahkan Tuhan atau Tuhan. Si kusta datang kepada Yesus dengan penghormatan yang sangat tinggi. Dia sujud kepada Yesus. Seperti dia sujud kepada Tuhan. Dia sujud. Proskuneo. Dia menyembah Tuhan. Jadi saudara, kalau kita menghadap Tuhan, pertama kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Kedua, kita juga harus menghormati Tuhan. Bukan memaksa Tuhan, saudara. Semua orang Kristen tahu doa Bapa kami, betul? Kita tahu doa Bapa kami. Kita memanggil Allah sebagai Bapa. Kita memanggil Allah sebagai Papa. Artinya hubungan kita sangat dekat. Seperti papa dan anak. Tapi Yesus mengajar kita apa, saudara? Perhatikan. Ya. Hormati Bapa. Oleh karena itu Yesus mengajarkan, Bapa kita yang ada di sorga. Bukan Bapa kita yang ada di bumi, saudara. Bukan. Bukan Bapa kita yang ada di dunia. Memang itu Bapa kita. Tapi hormati, saudara. Bapa kita yang ada di sorga. Sekali lagi hormati dia, sembah dia, Bapa yang ada di sorga. Bapa yang ada di tempat yang mulia. Bukan mentang-mentang Bapa kita, karena kita Bapa. Enggak. Maka Yesus berkata, berdoa, Bapa kita yang ada di sorga. Di tempat kemuliaan. Perhatikan kata-kata si kusta. Ia memohon belas kasihan Yesus. Dan sama sekali tidak dengan sikap memaksa. Gak memaksa, saudara. Dengan tidak sikap menuntut. Tuhan, jika Tuhan mau. Tuhan bisa mentahirkan aku. Si kusta begitu percaya akan kuasa Yesus. Dia sama sekali tidak meragukan kuasa. Saudara. Tapi si kusta juga
menghormati Yesus. Ia tidak berani, saudara, memaksa Yesus. Saya jadi teringat penderitaan Yesus yang terbesar, saudara. Menurut saudara, Yesus menderita paling besar di mana, saudara? Paling menderita di mana? Sepanjang hidupnya. Kapan Yesus paling menderita? Apakah waktu dicambuk? Apakah waktu diberi mahkota duri di kepalanya? Apakah waktu digantung di atas kayu salib? Apakah waktu diludahi atau dikhianati oleh Petrus? Bukan, saudara. Tapi penderitaan terbesar Yesus adalah waktu di Taman Getsemani. Itu penderitaan topnya Yesus. Ya. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris, saudara, Lukas 22, 43 ayat sampai 44. Dalam bahasa Inggris sering disebut Christ agony at Getsemani. Agony, saudara. Agony adalah penderitaan Kristus yang bukan main di Getsemani. Penderitaannya. Dalam bahasa Indonesianya, saudara. Lukas 22, 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bahkan malaikat dari langit turun untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Yes, ia ketakutan? Bukan, saudara. Ia sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya nggak tahu apa seperti darah itu merah. Atau peluhnya seperti biji-biji jagung. Bukankah di Bandung misalnya sering dengar kalimat, kalau udah ketakutan sekali, netesnya seperti biji jagung menggumpal. Saudara. Udah tidak encer lagi. Ya. Yesus begitu menderita di Getsemani, begitu ketakutan sampai malaikat turun dari sorga. Kalau tidak menderita sekali, nggak mungkin Allah membiarkan malaikat turun dari langit. Saudara. Untuk memberi kekuatan kepadanya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan jatuh ke tanah. Artinya ketakutan yang sampai di puncak ketakutan. Tidak ada ketakutan yang lebih daripada itu. Udah nggak ada, saudara. Itu ketakutan yang sangat ketakutan. Yesus tidak pernah takut, saudara. Dan tidak akan terjadi. Sebagai manusia, Yesus ketakutan. Tapi sebagai Tuhan, Yesus tidak pernah ketakutan. Saudara. Apakah saudara pernah begitu takut sampai peluh saudara seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah? Itu penderitaan yang paling top daripada Yesus. Penderitaan yang bukan main. Pertanyaan. Sekali lagi, sebenarnya apa sih yang membuat Yesus begitu ketakutan? Apa yang membuat Yesus ketakutan? Jawabnya adalah murka Allah. Mengapa saya katakan murka Allah? Isinya buktinya apa? Gampang, saudara. Lihat ayat sebelumnya. Itu yang disebut sesuai konteks. Lihat ayat sebelumnya. Dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi yang paling ditakutkan adalah cawan itu, saudara. Dia harus minum cawan ini. Ya, cawan ini. Apa arti cawan ini, saudara? Apa arti cawan ini? Cawan ini melambangkan murka Allah. Cawan ini berisi murka Allah. Jadi kalau Yesus minum isi dari cawan itu, artinya Yesus menerima seluruh murka Allah yang kepada manusia. Atas seluruh dosa manusia. Seluruh dosa manusia. Bukan hanya satu dosa manusia, saudara. Kita lihat, saudara. Di Wahyu sebenarnya banyak kata-kata tentang cawan murka Allah. Saya ambil satu saja, saudara. Wahyu 14 ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Yang disediakan tanpa campuran. Tanpa campuran. Saudara ingat pada waktu dikasih air yang asam, dia nggak mau. Karena kalau dia minum artinya dia dengan campuran, saudara. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Harus total dalam cawan murkanya. Dalam cawan murka Allah. Saya hanya ambil satu ayat saja, saudara, mengingat waktu.
Sebenarnya di kitab Wahyu ada 4 atau 5 ayat tentang cawan murka Allah. Banyak ayat tentang cawan murka Allah. Saya hanya akan mengingatkan saudara, kalau Yesus tidak minum cawan murka Allah, maka kitalah, artinya saudara dan sayalah yang akan meminumnya. Kita akan menanggungnya. Betapa mengerikan saudara. Jadi jangan pandang enteng pengorbanan Yesus. Meskipun dalam penderitaan yang begitu hebat, saudara tadi dengarkan, sampai malaikat aja turun. Sampai peluhnya seperti darah. Dalam keadaan yang begitu hebat. Kalau menderita. Tapi Yesus tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Dia mengutamakan kehendak Bapa. Mengatakan, bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Dalam penderitaan yang begitu maksimal, Yesus tidak pernah memaksa Bapa. Dia tetap bilang, bagaimana kehendakmu? Aku ingin gini, tapi bagaimanapun kehendakmu lah yang terjadi. Saya pernah ngedengar sendiri, saudara. Waktu saya besuk ke seorang istri, ya, ke seorang wanita. Seorang istri dengan histeris berteriak, ia tidak akan meninggal, katanya. Berteriak, saya dengar aja saudara, sampai bergidik. Ia tidak akan meninggal, suamiku tidak akan mati, ia akan sembuh, ia pasti sembuh. Aku percaya, aku beriman, ia pasti sembuh. Apakah itu yang disebut iman, saudara? Saya mulai berpikir, saudara. Ia itu beriman kepada Tuhan atau ia beriman kepada keinginannya? Ia beriman kepada kehendaknya. Bagi saya, si istri bukan beriman kepada Tuhan. Tapi ia sedang memaksa Tuhan. Agar Tuhan tunduk kepada keinginannya. Tunduk kepada kehendaknya. Ya. Saya jadi teringat ayat ini meskipun enggak ada hubungannya, saudara. Ya, ingat ini. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Waktu saya baca ini, saya berkata, jangan kata tinggal setahun, besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Bahkan saudara, sejam kemudian apa yang terjadi pada kita, kita pun tidak tahu. Saudara. Harus seizin Tuhan. Seharusnya kita berkata, kalau Tuhan menghendaki, kita akan tinggal setahun berdagang. Berdagang di sana dan mendapat untung. Sekali lagi, kalau Tuhan menghendaki. Kalau kita percaya Tuhan, kita juga harus menghormati Tuhan. Dan si sakit itu, si sakit lepra itu, dia percaya Tuhan dan dia juga menghormati Tuhan. Sering kita lupa, saudara. Kita hanya percaya kesanggupan Tuhan, tapi kita lupa untuk memohon kepada Dia, untuk minta belas kasihan, untuk menghormati kedaulatan Tuhan. Sering kita lupa. Yang ada kita paksa Dia. Sebenarnya saudara, dengan kita berdoa sebenarnya kita menunjukkan kerendahan hati. Betul nggak? Mengapa kita berdoa? Salah satu menunjukkan kerendahan hati. Ketidakberdayaan kita. Itulah sebabnya kita berdoa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Itulah salah satu mengapa kita berdoa. Salah satu. Ya. Saya ambil 3 teolog. Saya ambil 3 teolog. Pertama, J. De Heer. Ini kata-kata J. De Heer. Orang kusta itu memberi contoh permintaannya. Memberi contoh doa yang benar. Ia sama sekali tidak memaksa Yesus. Maksa enggak, saudara? Tidak. Kira-kira si kusta pengen sembuh enggak? Setengah mati pengen sembuh, saudara. Tapi meskipun dia pengen sembuh, dia tidak memaksa Tuhan. Dia tidak memaksa, saudara. Yesus begitu menderita, tapi tetap dia pun tidak memaksa. Sekarang saya kata, siapa kita, saudara? Si debutan yang suka memaksa Tuhan. Itu bukan iman, saudara. Itu bukan iman.
Orang kusta memberi contoh doa yang benar. Ia sama sekali tidak memaksa Yesus. Ia hanya memohon belas kasihan Yesus agar dia mau menyembuhkannya. Ya. Kalau Yesus mau. Kalau Yesus mau. Bukan kalau Yesus sanggup. Tidak, saudara. Dia udah tahu Yesus adalah Mesias. Pasti sanggup. Yang kedua. B.J. Bollen. Ya, mengatakan demikian. Justru orang percaya menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Ia tidak menuntut, tetapi memohon. Minta belas kasihan, saudara. Bukan kita bilang percaya Yesus akan gimana. Yang baik bagi kita belum tentu baik. Yang terbaik bagi Yesus. Tapi banyak orang Kristen berprinsip, kalau tidak sembuh maka orang yang berdosa itu kurang beriman. Kamu kurang beriman jadi tidak sembuh. Selalu berkata demikian. Saudara. Kurang beriman. Saudara ingat Sadrak Mesak Abednego? Dia berkata, Tuhan bisa menyelamatkan dia. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan dia, aku tetap menyembah Tuhan. Aku tidak akan sujud kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Itulah iman orang dewasa. Itulah orang iman benar. Itulah iman yang tidak memaksa. Iman tidak menuntut. Dan saya senang dengan yang ketiga. Teolog Matthew Henry. Matthew Henry. Kita memohon belas kasihannya. Kita memohon kebaikannya. Bukan menuntut belas kasihannya. Ingat, saudara. Kita tuntut kebaikan Tuhan. Kita tuntut belas kasihan Tuhan. Tidak, saudara. Sekali lagi, saudara. Kita memohon belas kasihannya. Bukan menuntut belas kasihannya. Menuntut itu, kata Matthew Henry, persis seperti kita menagih orang yang berhutang. Kamu janji bayar, kenapa nggak bayar? Itu menuntut, saudara. Matthew Henry berkata, itu yang disebut menuntut. Ingat, saudara, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Iman anak kecil berkata, kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan menyembuhkan saya percaya kepada Tuhan, saya akan ikut Tuhan. Itu anak kecil, saudara. Iman anak kecil. Tapi iman orang dewasa adalah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia begitu percaya apa yang dilakukan Yesus adalah terbaik bagi dirinya. Meskipun mungkin untuk itu dia harus mati, saudara. Itulah terbaik. Atau, saudara, saya ingat Habakuk atau iman Habakuk. Milikilah iman Habakuk, saudara. Bukan iman anak kecil. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi iman orang dewasa disingkatannya adalah iman yang walaupun, adalah iman yang meskipun Tuhan tidak menjawab keinginan kita. Walaupun, meskipun, tapi aku tetap percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu melakukan hal yang terbaik. Marilah kita belajar, saudara. Hari ini dari orang kusta itu. Ia percaya akan kuasa Yesus yang adalah Mesias. Sudah tidak dilakukan lagi. Tetapi, saudara, ia dengan penuh hormat, ia merendahkan diri, memohon, saudara. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Yesus menjawab dengan begitu indah. Yesus adalah Tuhan yang baik. Aku mau. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Yesus tidak dipaksa, saudara. Yesus tidak dituntut. Tapi Yesus yang menjawab dengan indah. Aku mau. Aku mau. Jadilah engkau tahir.
Seketika juga si kusta sembuh. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan memaksa menuntut, tapi memohon, saudara. Memohon belas kasihan Tuhan. Bahkan Yesus dalam keadaan yang begitu menderita, dia tidak memaksa Bapa. Si kusta yang begitu ingin sembuh, dia pun tidak memaksa. Dia selalu berkata, jika kau mau, jika Tuhan Yesus mau, terjadilah. Biarlah kita belajar, saudara. Jangan memaksa atau menuntut, tapi biarlah Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memutuskan. Apapun hasilnya, keputusan Tuhan adalah terbaik bagi hidup kita. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita berdoa. Biarlah firman Tuhan tentang orang kusta ini memberi kepada kami pencerahan, memberi kepada kami pengajaran. Apapun yang terjadi hasilnya, percayakan kepada Yesus. Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita. Seringkali yang terbaik bagi kita adalah keuntungan kita karena keegoisan kita. Oleh karena itu marilah kita sujud di hadapan Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan mau. Karena kemauan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau meteraikan firman Tuhan ini. Dan biarlah kami berserah. Bukan menuntut, tapi kami memohon dengan kerendahan hati, bahwa apapun yang diputuskan Tuhan, itu yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua.